Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Nur Maulida dari kelas 12 IPA 2 absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi lingkaran, di mana pada materi lingkaran ini saya mengambil 3 subbab. Yang pertama persamaan garis singgung lingkaran, yang kedua sudut lingkaran, dan yang ketiga keliling lingkaran. Yuk tonton video penjelasan saya dan semoga mengerti dan menikmati. Terima kasih. Tentang materi lingkaran. Yang pertama adalah persamaan garis singgung lingkaran. Apa itu sih garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik tersebut. Titik perpotongan garis singgung dan lingkaran dinamakan titik singgung. Kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu garis yang menempel pada lingkaran ini disebut dengan garis singgung lingkaran karena garis tersebut memotong lingkaran di satu titik atau titik P dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik tersebut sehingga membentuk sudut. Sedangkan titik perpotongan garis singgung dan lingkaran dinamakan dengan titik singgung. Kita lanjut, yang pertama adalah materi persamaan garis singgung lingkaran. Misal, titik T, X, Y merupakan titik singgung yang terletak pada lingkaran seperti gambar di bawah ini. Maka, persamaan garis singgung lingkaran dapat diperoleh dengan cara mensubstitusikan titik T, X1, Y1 ke dalam persamaan lingkaran. Sehingga diperoleh rumus persamaan garis singgung sebagai berikut. Yang pertama, persamaan lingkaran dengan rumus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka rumus persamaan garis singgung lingkarannya adalah X1 dikali X plus Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. X1 kita dapatkan dari mensubstitusikan titik T atau di X1 ke dalam rumus, sama juga dengan Y1 kita mensubstitusikannya. Yang kedua, rumus persamaan lingkaran dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka, rumus persamaan garis singgung lingkarannya adalah X1 min A, X min A plus Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. X1 kita dapatkan dengan mensubstitusikan X1 ke dalam rumus, sama dengan juga dengan Y kita mensubstitusikannya. Yang ketiga, persamaan lingkaran dengan rumus X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka rumus persamaan garis singgung lingkarannya adalah X1 dikali X plus Y1 dikali Y plus A X plus X1 per 2 plus B Y plus Y1 per 2 plus C sama dengan 0. X1 kita substitusikan dari X kuadrat dengan menjadikan X kuadrat, sama juga dengan Y plus Y1. Kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik min 3,4. Kita langsung jawab. Garis singgung melalui titik
min 3,4 sehingga diperoleh X1 sama dengan min 3 dan Y1 sama dengan 4. X1 kita dapatkan dari min 3. Min 3 adalah ini X1 dan 4-nya adalah Y1. Maka persamaan garis singgung lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 adalah, kita masukkan rumus yang tadi, X1 dikali X plus Y1 dikali Y sama dengan 25 menghasilkan X1-nya adalah min 3, X-nya tetap, plus Y1-nya adalah 4 dikali Y sama dengan 25. Karena biasanya lingkaran hasilnya sama dengan 0, maka kita ubah bentuknya menjadi min 3X plus 4Y. 25 kita pindah luaskan ke kiri menjadi min 25 sama dengan 0. Karena pada lingkaran tidak boleh negatif, maka kita kalikan min 1. Maka min 1 dikali min 3 sama min 3X sama dengan 3X. Min 4Y, min 1 dikali 4Y sama dengan min 4Y. Dan min 1 dikali min 25 plus 25 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 3X min 4Y plus 25 sama dengan 0. Mari kita melakukan pembuktian. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 merupakan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari 5. 5 ini kita dapatkan dari akar dari 25 adalah 5, sehingga dapat digambarkan pada gambar berikut ini. Sehingga persamaan garis singgungnya kita ambil dari hasil yang pertama, yaitu min 3X plus 4Y sama dengan 25. Kita substitusikan untuk X sama dengan 0. Min 3X, X-nya adalah 0, maka kita masukkan 0 plus 4Y sama dengan 25. Min 3 dikali 0 sama dengan 0, sehingga 4 Y dibagi 25 sama dengan Y sama dengan 6 1/4. Untuk Y sama dengan 0, mari kita masukkan min 3X plus 4 dikali 0 sama dengan 25. 4 kali 0 sama dengan 0, maka 3X dibagi 25 menghasilkan min 8 1/3. Kita tulis untuk X min 8 kita letakkan di sini, dan untuk Y-nya 6 kita letak di sini, maka lingkaran tersebut menyinggung titik min 3,4. Maka benar bahwa lingkaran tersebut persamaan garis singgung lingkarannya min 3X plus 4Y sama dengan 25. Kita bahas contoh soal yang kedua adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran jika X min 2 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 41 di titik A min 2,1. Maka kita langsung jawab. Garis singgung di titik A min 2,1 sehingga diperoleh X1 sama dengan min 2 dan Y1 sama dengan 1. Maka persamaan garis singgung lingkaran X min 2 kuadrat plus Y4 plus 4 kuadrat sama dengan 41 adalah, kita masukkan rumus X1 min 2 X min 2 plus 4 plus Y1 plus 4 plus Y plus 4 sama dengan 41. Kita masukkan untuk X1-nya adalah min 2 X min 2 kuadrat tetap, Y1-nya adalah 1, kita masukkan 1 plus 4 Y plus 4 tetap sama dengan 41. Maka kita jumlah min 2 dikurangi min 2 menghasilkan min 4, X plus min 2 tetap plus 1 tambah 4 sama dengan 5, Y plus 4 tetap sama dengan 41. Maka
hasilnya kita kalikan silang menjadi min 4 dikali X menjadi min 4X plus min 4 dikali min 2 plus 8. 5 dikali Y sama dengan min 5Y plus 5Y. Dan 5 kali 4 plus 20 sama dengan 41. Maka kita jumlah min 4X tetap, 5Y kita pindah, dan 8 ditambah 20 plus 28 sama dengan 41. Ini hasil yang pertama. Karena lingkaran biasanya sama dengan 0, maka kita ubah bentuk menjadi min 4X plus 5Y plus 28. 41 kita pindah ruas ke kiri menjadi min 41 sama dengan 0, maka min 4X plus 5Y 28 kurang 41 min 13 sama dengan 0. Jadi hasil dari persamaan garis siku lingkaran X min 2 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 41 di titik A min 2,1 adalah min 4X plus 5Y min 13 sama dengan 0. Materi yang kedua adalah sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Apa itu sih sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kedua kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Kita lihat pada gambar ini. Ini merupakan contoh sudut pusat. Misalkan titik A, B, dan C terletak pada lingkaran P sebagaimana pada gambar berikut ini. A, P, B itu merupakan sudut pusat karena titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kedua sudutnya merupakan jari-jari lingkaran yaitu A dan B. Maka kita tuliskan, maka sudut ABB sama dengan A atau alfa ini maka sudut pusat yang menghadap busur A yaitu ini. Kedua yaitu sudut keliling. Apa itu sih sudut keliling? Sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kedua kaki sudutnya merupakan tali busur lingkaran. Kita lihat pada gambar ini. A, B, C merupakan sudut keliling dari lingkaran. Nah, kita juga lihat pada gambar ini, yaitu A, C, B merupakan sudut keliling karena titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kedua kaki AB sudut merupakan tali busur lingkaran. Maka kita tuliskan sudut ACB menjadi sama dengan B, yaitu ini beta, atau kita sebut dengan beta, merupakan sudut keliling yang menghadap busur AB. Yang ketiga adalah hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Misalnya, diketahui sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama seperti gambar berikut ini, yaitu jika sudut APB merupakan sudut pusat yang menghadap busur AB ini, dan sudut ACB merupakan sudut keliling yang menghadap busur AB juga, maka berlaku sifat yaitu sudut pusat 2 dikali sudut keliling atau sudut APB sama dengan 2 dikali sudut keliling yaitu ACB. Misal yang kedua yaitu diketahui dua sudut keliling yang menghadap busur yang sama seperti gambar berikut. Kita lihat, jika sudut ACB dan sudut ADB merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama yaitu ini, sudut AB, maka besar kedua sudut keliling tersebut nilainya sama. Sehingga berlaku sifat yaitu sudut ACB sama dengan sudut ADB. Kita bahas contoh soal.
Misalnya, perhatikan lingkaran P berikut. Kita perhatikan gambar lingkarannya. Jika besar sudut A, BD, sudut A, BD adalah 46 derajat, tentukan besar sudut A, CD, dan ABD. Jawab. Diketahui sudut ADB sama dengan 46. Ditanya sudut ACD dan sudut ABD sama berapa? Kita melakukan penyelesaian. Sudut ABD merupakan sudut keliling yang menghadap busur AD, yaitu sudut ABD merupakan sudut keliling yang menghadap busur AD, yaitu ini AD. Sudut ABD sudut keliling yang menghadap busur AD. Kedua, sudut ACD merupakan sudut keliling yang juga menghadap busur AD, yaitu ini ACD menghadap busur AD juga. Maka berlaku sifat yang kedua, yaitu sudut ACD sama dengan sudut ABD, yaitu ini. Tadi sudut ABD 46 derajat, maka sudut ACD sama dengan sudut ABD sama dengan 46 derajat. Untuk sudut APD merupakan sudut pusat yang menghadap busur AD, yaitu ini APD yang menghadap pusat AD. Maka berlaku sifat yang pertama, yaitu sudut APD sama dengan 2 kali sudut ABD, yaitu sama dengan 2. Sudut ABD adalah 46, kita masukkan menjadi 46 derajat sama dengan 2 dikali 46 derajat. Sudut APD sama dengan 92 derajat. Jadi, besar sudut ACD sama dengan 46 derajat dan sudut APD 92 derajat. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.